Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Belajar Bikin. Kali ini kita baru bisa bikin video lagi, dan di video kali ini saya mau bikin kue kamir. Kue yang hampir tiap minggu saya beli untuk sarapan. Dan dari situ saya penasaran gimana sih cara bikinnya. Dan kebetulan ada cetakannya juga, dan ketika saya nyoba langsung bisa. Ternyata cara dan bahannya itu gampang banget teman-teman. Jadi kita bisa tiru dengan mudah. Kita bisa buat dengan mudah tanpa harus nyoba berkali-kali karena gampang banget. Dan bahannya pun simple-simple banget. Jadi langsung aja ke cara membuatnya. Pertama di sini kita ada bahan-bahannya dulu, dan bahan-bahannya ini terbagi jadi dua. Ada bahan utama dan bahan biang. Kita ke bahan biang dulu. Di sini ada gula pasir 1 sendok makan, ada tepung terigu 1 sendok makan, dan vermipan setengah sendok makan. Semua bahan ini kita campur menggunakan air hangat. Airnya harus hangat atau panas karena supaya gulanya itu bisa larut. Kita masukin ke dalam wadah. Cukup mangkok kecil aja. Lalu kita campurin airnya sedikit demi sedikit supaya ngaduknya gampang dan tidak gumpal gitu. Kenapa kita bikin biang dulu? Karena biang ini wajib kita diemin dulu selama kurang lebih 15 menit atau sampai ngembang. Jadi dari sini baru kita bikin bahan utamanya. Nah, kira-kira kalau udah larut gini, kita diemin nih selama kurang lebih 15 menit atau sampai ngembang aja. Dan untuk bahan lainnya di sini ada tepung terigu, ini 250 gram atau seperempat. Tepung terigu biasa, saya pakai yang segitiga. Di sini ada margarin cair, ini 100 gram. Kita cairin. Ada 2 butir telur, ada 100 gram tape yang udah kita halusin, ada 100 gram juga gula pasir. Dan untuk airnya ini bebas nih. Kalian bisa pakai air biasa, pakai santan atau pakai susu. Jumlahnya ini 200 ml atau 1 gelas. Jadi terserah kalian mau pakai apa aja boleh. Yang penting jumlahnya 200 ml air. Oke, kalau bahan biangnya udah ngembang gini, ini kita siap campurin semua bahan-bahannya. Jadi dia kelihatan banget ya ngembangnya. Kalau kalian gak ngembang, jangan kalian paksain masukin, karena pasti gagal. Pastikan ngembang dulu. Lalu kita masukkan 100 gram gula pasirnya ini ke dalam baskom, dan kita masukin juga 2 butir telur. Lalu kita aduk-aduk. Ini nggak terlalu lama aduknya, yang penting kecampur aja. Nggak perlu sampai larut banget juga gulanya. Contohnya kayak gini. Ini kalau udah tercampur kita bisa kasih garam. Kita aduk lagi. Dan kalau udah kita bisa masukin tape yang sudah kita halusin tadi. Ini dia nih ciri khasnya ya. Ada aroma-aroma dan rasa-rasa tapenya. Enak banget ya. Lalu kita aduk lagi sampai tapenya ini tercampur rata, tapi nggak terlalu sampai halus banget ya. Kalian bisa tekan-tekan supaya gumpalannya nggak terlalu besar. Jadi kalau masih ada gumpalan kecil-kecil itu nggak masalah. Nah, udah sampai kayak gini, udah nih cukup. Sekarang kita masukin biangnya yang udah kita bikin tadi. Nah, bisa dilihat ya, biangnya bisa ngembangnya 2 kali lipat. Ini yang bikin kuenya nggak bantet. Kita masukin semuanya, jangan sampai ada yang kesisa. Dan kalau udah, kita aduk lagi sampai rata. Ini nggak usah pakai mixer. Kalau kalian nggak ada buat ngaduknya kayak gini, kalian bisa pakai centong atau serokan gitu, nggak masalah. Karena kita ngaduknya nggak terlalu lama dan nggak terlalu susah. Jadi pakai apapun bisa. Kalau udah kecampur kayak gini nih, udah rata, kita masukin terigunya, tapi jangan semua. Kita masukin sedikit demi sedikit supaya kita ngaduknya mudah dan nggak terjadi gumpalan. Karena kalau udah banyak yang ngegumpal itu agak repot juga. Lalu kita masukin juga airnya. Airnya juga nggak semuanya. Pokoknya air dan terigu itu masukinnya secara bersamaan dan diurut dikit-dikit masuknya. Sambil kita aduk-aduk aja terus sampai semuanya tercampur. Nah, kalau udah kita tambahin lagi. Kita masukin lagi terigu dan kita masukin airnya.
Lalu kita aduk lagi, jangan sampai ada yang ngegumpal ya teman-teman. Jadi kalau udah terigu dan airnya ini udah masuk semua, kita aduknya harus sampai benar-benar tercampur dan nggak ada terigu yang masih kering gitu, yang masih ngegumpal. Ini hasilnya. Dan sekarang kita tambahin margarin yang udah kita cairin tadi. Nah, untuk margarin kita masukin semuanya 100 gram lalu kita cairin dan kita campurin ke bahan-bahan yang udah kita bikin barusan. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya rata. Dan untuk hasilnya adonannya jadi kayak gini. Dia cukup kental dan kita bisa diemin selama minimal 2 jam. Saran saya minimal 2 jam, dan kalau kita mau diemin semalaman juga nggak masalah karena saya pernah nyoba. Kalau saya sekarang ini mau saya diemin kurang lebih 3 jam. Sebenarnya kalau 1 jam juga dia udah ngembang, tapi hasilnya kurang memuaskan. Pas saya coba, begitu saya diemin 2 jam itu hasilnya oke. Jadi saran saya minimal 2 jam. Dan ini hasil kita nungguin selama 3 jam, dia udah ngembangnya tinggi. Jadi kalau ngembang begini dia kemungkinan nggak akan bantet. Hasilnya lebih bagus. Langsung aja kita aduk-aduk bahannya. Kelihatan ya di situ ada kayak lubang-lubang atau sarang-sarang gitu. Ini tandanya bahannya ngembang dan bagus. Dan untuk adonan kue kamir ini emang kental gini ya, jadi nggak terlalu encer. Dan sambil kita ngaduk, kita bisa panasin alat panggangnya. Dan untuk alat panggangnya bentuknya kayak gini. Dan jangan lupa juga ditambahin minyak sayur di tiap lubangnya. Dan untuk alat cutiknya kalian bisa pakai garpu juga. Untuk apinya jangan terlalu besar, nanti gosong. Jadi yang penting panas aja, apinya nggak terlalu gede. Nanti matangnya bisa rata. Dan kalau udah panas kita bisa tuangin adonannya. Kita masukin secukupnya aja, jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu penuh. Karena dia nanti bakal mengembang. Kalau terlalu penuh nanti terlalu bulat. Apalagi kalau untuk dijual, nanti bisa kegedean porsinya. Nah, di sini kita mau bikin 3 dulu ya. Karena untuk yang lainnya ini agak kurang panas. Karena kompornya dan cetakannya ini nggak sinkron. Harusnya cetakannya bulat bukan kotak kayak gini. Dan kita tutup. Dan tutupnya pun saya sederhana pakai tutup panci. Dan untuk didiaminnya ini nggak bisa ditentuin karena tergantung api dari kompor kita masing-masing. Tandanya kalau kue itu siap dibalik, di pinggirannya itu udah ada kecoklatan atau kayak kuning-kuning mateng gitu ya. Jadi kalian bisa buka tutup gitu aja sambil diperhatiin pinggirannya. Kalau udah oranye kuning kecoklatan gitu tandanya udah siap dibalik. Nah, bisa kalian lihat kan di sini bentuknya agak terlalu bulat ya. Harusnya lebih sedikit lagi yang kita masukin adonannya. Tapi kalau untuk dimakan sendiri sih nggak masalah, dalamnya tetap bisa mateng. Yang penting apinya jangan terlalu gede. Karena kalau apinya gede serba salah, nanti luarnya itu gosong, sedangkan dalamnya masih mentah. Jadi yang penting panasnya rata dan apinya kecil aja teman-teman. Kalau kayak gini jadinya sempurna, luarnya nggak terlalu gosong dan dalamnya pun mateng sempurna. Nah, kalau udah dibalik, kita tutup lagi. Untuk waktunya bisa seperti panggangan pertama. Misalkan 1 atau 2 menit, dibalikan kedua ini kita tunggu 1 sampai 2 menit lagi. Kalau udah matang, kita angkat aja langsung. Ini nggak lengket sama sekali tentunya. Jangan lupa ya, cetakannya untuk kue kamir ini kita kasih minyak sayur. Oke, kalau udah kita bisa lanjut sampai adonannya habis. Dan untuk hasilnya kayak gini nih teman-teman. Ini mirip kue dorayaki ya. Wangi ini punya ciri khas tersendiri dari tapenya untuk si kue kamir ini. Dan mulai banyak juga tuh yang jual yang dalamnya dikasih isian. Tapi kalau saya lebih suka yang original kayak gini.
Dan sekarang kita lihat hasilnya yuk, dalamnya apakah bantet atau enggak. Dan ternyata dalamnya enggak bantet. Kalian kalau ngediaminya kurang dari 2 jam, dalamnya enggak begini teman-teman. Dalamnya itu masih kayak gumpelan keras gitu. Jadi enggak terlalu ngembang. Kalau lebih dari 2 jam hasilnya kayak gini. Bagus banget. Dan untuk rasanya nggak perlu ditanyain lagi, rasanya ini jos banget, rasanya enak banget, bener-bener mirip sama kue kamir yang biasa kita beli. Padahal kita baru belajar bikinnya kali ini, tapi hasilnya sangat memuaskan. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.